Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbis shrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Halo teman-teman, kita akan sedikit menyampaikan kisah-kisah Islami. Salah satunya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah mereka benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Quran Surat Yusuf ayat 111. Siapa Allah itu? Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan kata Allah di dalam tafsirnya, Allah adalah nama yang ditujukan kepada Tuhan yang Maha Agung lagi Maha Tinggi. Menurut suatu pendapat, Allah adalah Ismul Azam karena dia memiliki semua sifat seperti yang disebutkan dalam firman-Nya surat Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanir rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahu al-khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma bis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Dia Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dia ialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai asmaul husna. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi semua asma lainnya dianggap sebagai sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah mempunyai asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulid'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falal asmaul husna. Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja yang kalian seru, Dia mempunyai asmaul husna. Di dalam kitab Shahihain disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'ata wa tis'ina asma mi'atun illa wahida man asaha dakhalal jannah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Barang siapa menghitungnya atau menghafalnya, niscaya dia masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Itu terkait penjelasan sifat Allah di dalam surat Al-Hasyr. Kemudian kita masuk ke dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Terkait ayat Alhamdulillahirabbil alamin, Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, Alhamdulillah adalah kalimat syukur.
Apabila seorang hamba mengucapkan segala puji bagi Allah atau Alhamdulillah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, hambaku telah bersyukur kepadaku. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdalud dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Dzikir yang paling afdal atau utama adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan doa yang paling afdal adalah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Law anna dunya bihadafiriha fi yadi rajulin min ummati, thumma qala alhamdulillah, kana alhamdulillahi afdal min dzalik." Seandainya dunia berikut semua isinya berada di tangan seseorang lelaki dari kalangan umatku, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, niscaya kalimat alhamdulillah yang telah dia ucapkan itu jauh lebih utama daripada dunia dan seisinya. Alhamdulillah Rabbul Alamin. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala fir'aun wa ma rabbul alamin, qala rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Fir'aun bertanya, siapa Tuhan kedua alam? Siapa Tuhan semesta alam? Musa alaihissalam menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu jika kamu sekalian orang-orang yang mempercayainya. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, artinya segala puji bagi Allah yang semua makhluk ini adalah miliknya, yaitu langit, bumi, dan yang ada di antara keduanya, baik yang kita ketahui ataupun yang tidak ketahui. Hal ini sama dengan firman Allah yang telah dibacakan di atas. Kemudian kita membahas tentang ayat Ar-Rahman Rahim. Rahman Rahim. Abu Ali Al-Farisi mengatakan bahwa Ar-Rahman adalah isim yang mengandung makna umum, dipakai untuk semua jenis rahmat yang khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Ar-Rahim hanya dikhususkan buat orang-orang mukmin saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Ahzab ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang beriman. Ar-Rahma Al-Amma, kasih sayang yang Allah berikan secara umum kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Allah berfirman di dalam surah Al-Ghafir ayat 7, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmu meliputi segala sesuatu. Ar-Rahma Al-Khusus, kasih sayang Allah yang khusus diberikannya kepada hamba-hambanya yang beriman. Kasih sayang ini jenisnya bersifat imaniyah, duniawiyah, ukhrawiyah, berupa taufik untuk mengerjakan ketaatan, kemudian dalam beramal kebajikan, keteguhan di atas iman, petunjuk menuju jalan yang lurus, serta kemuliaan dengan dimasukkannya ke dalam surga dan dibebaskannya dari siksa api neraka. Kemudian rahmat Allah bagi orang-orang kafir hanya terbatas di dunia saja, tidak di akhirat. Tadi dijelaskan rahmat Allah menyeliputi segala sesuatu termasuk orang kafir. Namun di sini dikatakan bahwa rahmat Allah untuk orang kafir hanya di dunia, tidak di akhirat. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 107, Rabbana akhrijna minha fa'in udna fa'inna dhalimun. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami daripadanya dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Mu'minun ayat 108, Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara denganku. Ini menunjukkan pembicaraan orang kafir ketika di akhirat, di neraka. Dia ingin kembali lagi ke dunia untuk
tidak menjadi seorang kafir, namun dijawab kepada oleh Allah, tinggallah kamu dengan hina di neraka. Seperti itu. Terus kemudian seperti apa rahmat Allah untuk orang beriman? Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Salah satu di antaranya diturunkannya kepada kaum jin, manusia, hewan, dan tumbuhan. Dengan rahmat itulah mereka saling berbelas kasih dan menyayangi. Dengannya pula binatang liar mengasihi anaknya, dan Allah mengakhirkan 99 rahmat untuk Dia curahkan kepada hamba-hambanya pada hari kiamat. Muttafaqun alaih. Kemudian kita membahas ayat Maliki Yaumiddin, yaitu yang menguasai hari pembalasan. Ibnu Abbas mengatakan Yaumiddin adalah hari semua makhluk menjalani hisab, yaitu hari kiamat. Allah membalas mereka sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Jika amal perbuatannya baik, balasannya baik, dan jika amal perbuatannya buruk, maka balasannya pun buruk, kecuali orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, Allah menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya, kemudian berfirman, Akulah raja, sekarang mana raja-raja bumi, mana orang-orang yang diktator, dan mana orang-orang yang angkuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Limanil mulkul yaum, lillahil wahidil qahhar. Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini, yakni hari kiamat? Hanya kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Dalam surat An-Naba, Allah berfirman ayat 38, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Yawma yakumur ruh wal malaikatu saffan la yatakallamun illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Pada hari ketika roh dan malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar. Khalifah Umar radhiyallahu an mengatakan, hisablah diri kalian sendiri sebelum dihisab, dan timbanglah amal perbuatan kalian sebelum ditimbang, dan bersiap-siaplah untuk menghadapi peradilan yang paling besar di hadapan Tuhan, yang tidak samar baginya semua perbuatan kalian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Haqq ayat 18, Yauma idin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian dihadapkan kepada Tuhan kalian, tiada sesuatu pun dari kata kalian yang tersembunyi baginya. Ya, demikian sekelumit penjelasan kisah atau tentang Allah Subhanahu wa taala yang diambil dari penjelasan tafsir Ibnu Katsir. Semoga Allah Ta'ala meridhai kita semua, memberikan keberkahan dan kesuksesan kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Melalui kisah Islami, semoga kita bisa bertatap muka di dunia dan berkumpul di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.